Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Yayu dengan pelajaran fisika. Nah, di sini kita akan bahas tentang pokok bahasan kita berikutnya, yaitu tentang angka penting. Sebelum kita mulai, silahkan kalian klik like and subscribe channel ini ya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan angka penting. Apa sih itu angka penting? Nah, angka penting itu sendiri adalah angka-angka yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran, baik itu angka pasti maupun angka taksiran. Apa itu angka pasti dan apa itu angka taksiran? Nah, di sini angka pasti itu adalah angka yang jelas tertera di alat ukur. Nah, kemudian angka taksiran itu adalah angka hasil perkiraan. Nah, yang bagaimana? Nah, contohnya di sini Ibu akan mengukur sebuah benda dengan menggunakan mistar atau penggaris. Dimisalkan di sini bendanya yang berupa warna biru ini itu adalah benda yang akan kita ukur. Nah, kita mengukurnya dengan mistar. Berapa angka yang tertera di mistar ini? Yaitu 2,5 cm, ya kan? 2,5 cm ini yang dinamakan dengan angka pasti karena jelas terukur di mistar ini. Nah, ini itu ada lebihan sedikit. Kira-kira berapa sih lebihannya? Nah, kita kira-kiranya setengah milinya sih. Nah, setengah milinya itu adalah angka perkiraan atau kita sebut dengan angka taksiran. Ketika menyatakan hasil pengukuran, maka kita jumlahkan antara angka pasti tadi ditambah dengan angka taksiran. Angka pasti tadi itu adalah 2,5 cm dijumlahkan dengan angka perkiraan tadi. Ini kira-kira lebihnya setengah milinya ya. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2,55 cm. 2,55 cm ini yang dinamakan dengan angka penting karena angka hasil pengukuran. Nah, 2,5 tadi di sini adalah angka pasti, sedangkan setengah milimeter tadi itu adalah angka taksiran. Oke, kemudian kita akan belajar tentang aturan yang menyatakan jumlah angka penting. Apa saja sih aturannya? Yang pertama di sini itu adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini Ibu singkat dengan AP, angka penting AP ya, untuk mempermudah. Nah, apa sih aturannya? Di dalam aturan yang menyatakan jumlah angka penting yaitu adalah contohnya 123 meter. Nah, 123 meter itu tidak ada angka 0 ya, sehingga ada 3 angka penting. Kemudian, misalkan kita mengukur sesuatu, ternyata diperoleh 3,1567 meter. Nah, ada berapa angka di sini? Ada 5 angka, dan di sini tidak ada angka 0 sehingga ada 5 angka penting. Oke, kemudian contoh lagi 45,12365. Ada 7 angka dan semuanya tidak ada angka 0, jadi nggak masalah. Maka di sini ada 7 angka penting. Oke. Kemudian kita bahas aturan yang kedua. Aturan yang kedua ini adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya yang bagaimana? Misalkan di sini adalah 305 cm. Oh, ada angka 0 tetapi terletak di antara 3 dan 5, yaitu angka bukan 0. Maka di sini ada 3 angka penting. Nah, begitu. Kemudian contoh yang lain ada 2,005 meter. Di sini ada angka 0 tetapi terletak di
antara angka bukan 0, sehingga angka 00 yang di tengah ini merupakan angka penting, sehingga terdapat 4 angka penting. Kemudian di sini ada 60.607. Nah, di sini ada angka 0, tetapi terletak juga sama di antara angka bukan 0, maka ada 5 angka penting begitu. Kemudian aturan yang ketiga itu adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada tanda khusus. Nah, contohnya yang bagaimana? Nah, misalkan 310 ada angka 0 terletak di sebelah kanan angka bukan 0, maka angka 0 ini merupakan angka penting, sehingga ada 3 angka penting ya. Contoh yang lain 3,10 ya. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka 1, sama hanya tadi di atas. Jadi ada 3 angka penting ya. Kemudian 3,0 meter. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka 3. Maka angka 0 ini merupakan angka penting ya, sehingga ada 2 angka penting. Contoh yang lain 3.200 kg. Nah, 3.200 di sini 00 di sini terletak di sebelah angka 2, yaitu angka bukan 0, sehingga angka 0 di sini merupakan angka penting, sehingga terdapat 4 angka penting. Nah, kemudian ada lagi 3.200, sama persis dengan di atas ya. Apa bedanya? Angka 2 ini ada tanda, yaitu tandanya berupa garis bawah di angka 2. Nah, tanda ini merupakan batas, sehingga angka 00 setelah tanda itu bukan angka penting. Sehingga angka pentingnya mana? Yaitu angka 3 dan 2. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda itu bukan angka penting. Nah, itu bedanya dengan yang di atas ini. Oke. Kemudian aturan yang terakhir yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 atau angka 0 yang sebagai penentu letak desimal adalah bukan angka penting. Contohnya yang bagaimana? Yaitu 0,05. Ada angka 0,0 di sini terletak di sebelah kirinya angka 5 atau sebagai letak penentu desimal. Hanya ada 1 angka penting, yaitu hanya di angka 5 saja ya. Kemudian 0,00205. Oke. Angka 0,00 ini bukan angka penting. Kenapa? Karena penentu letak desimal. Angka pentingnya mana? Yaitu 2, 0, dan 5. Yaitu ada 3 angka penting. Contoh yang lain, yang terakhir 0,00006005. Ada berapa angka penting? Yaitu ada 4 angka penting, yaitu angka 6, 0, 0, dan 5. Angka 0,0000 ini angka penting bukan? Bukan angka penting, karena sebagai penentu letak desimal. Oke, kemudian aturan yang menyatakan pembulatan ya dan penulisan bilangan bentuk baku pada angka penting. Nah, yang pertama, aturan pembulatan. Nah, di sini akan kita gunakan untuk mencari perhitungan pada angka penting. Makanya kita harus tahu dulu aturan pembulatan dan penulisan bilangan bentuk bakunya. Oke, sekarang yang pertama, aturan pembulatan. Apa saja dalam aturan pembulatan? Di sini yang pertama, angka yang dibulatkan lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya yang bagaimana? 2,536. Di sini ada berapa angka penting?
4 angka penting. Nah, di sini mau Ibu bulatkan jadi 3 angka penting. Nah, kita hitung dari yang paling depan, yaitu ada angka 2, 5, dan 3. Berarti angka yang mau dibulatkan angka berapa? Oh, angka 6. Maka karena 6 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka ditulis 2,54. Oke, kemudian contoh yang lain, 6,2712. Ada berapa angka penting? 5 angka penting. Dibulatkan menjadi 2 angka penting. Dihitung paling depan, yaitu 6,2. Oh, yang mau dibulatkan angka 7 setelah 2. 7 itu lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Maka dibulatkan menjadi 6,3 ya. Oke, kemudian aturan yang kedua yaitu angka yang dibulatkan lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 2,531. Ini ada 4 angka penting, dibulatkan menjadi 3 angka penting. Seperti tadi, dihitung paling depan, 1, 2, 3. Oh, 2,53. Berarti yang mau dibulatkan angka berapa? Angka 1. Karena 1 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 2,53. Contoh yang lain itu ada 6,2112. Itu berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Akan dibulatkan menjadi 2 angka penting, maka menjadi 6,2. Ya, karena setelah angka 2 ini angka 1 itu kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi ditulisnya 6,2. Kemudian aturan yang ketiga, jika angka yang dibulatkan tepat sama dengan 5, maka dilihat angka sebelum 5 atau angka sebelumnya. Jika angka sebelum 5 itu ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contohnya 1,355. Nah, di sini ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Di sini Ibu mau membulatkan menjadi 2 angka penting. Maka kita hitung dari yang paling depan, yaitu 1, 3. Oh, ternyata yang mau dibulatkan itu adalah angka 5. Angka 5, maka dilihat angka sebelum 5, yaitu angka 3. 3 itu bilangan ganjil. Karena ganjil maka dibulatkan ke atas, maka ditulis menjadi 1,4. Nah, kemudian selanjutnya contoh lagi 2,7521. Ibu mau membulatkan ya. Di sini tadi ada 5 angka penting, bulatkan menjadi 2 angka penting. Maka kita bulatkan 2,7. Nah, setelah angka 7 ternyata angka 5, berarti yang mau dibulatkan adalah angka 5. Maka dilihat sebelum angka 5 itu ganjil apa genap? Oh, ternyata angka 7 ganjil. Karena ganjil maka bulatkan ke atas, maka ditulis menjadi 2,8 ya. Oke, kemudian selanjutnya jika angka yang dibulatkan itu adalah sebelum angka 5 itu adalah genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 1,255. Itu ada 4 angka penting. Dibulatkan menjadi 2 angka penting, maka akan ditulis menjadi 1,2. Kenapa? Karena 2 angka penting, 1, 2. Oh, yang mau dibulatkan angka 5, maka dilihat angka sebelum 5, ternyata angka 2. Angka 2 itu adalah genap. Karena genap maka dibulatkan ke bawah. Jadi ditulisnya 1,2 ya. Kemudian contoh yang lain
2,4521. Di sini ada 5 angka penting, akan dibulatkan menjadi 2 angka penting. Seperti tadi, kita hitung dari yang paling depan, yaitu 2 dan 4. Setelah angka 4 itu angka 5. Oh, yang mau dibulatkan itu adalah angka 5, maka dilihat angka sebelum 5, yaitu angka 4. Karena genap, maka bulatkan ke bawah, jadi ditulisnya 2,4. Oke. Dan selanjutnya adalah aturan penulisan bilangan bentuk baku. Nah, dengan rumusan bahwa satu angka depan koma kali 10 pangkat n. Contohnya, misalkan di sini Ibu punya angka 365.000 ya. Di sini Ibu mau jadikan bentuk baku, maka kita ambil satu angka ya yang bukan angka 0, berarti kan otomatis angka 3 ya di sini. Satu angka, kemudian kita kasih koma, kemudian komanya setelah koma yaitu angka berikutnya 6 dan 5. Kalikan 10 pangkat n. N-nya berapa? Nah, kalau komanya di sini sampai dengan akhir, kita kira-kira berapa koma? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, berarti di sini N-nya itu adalah 5. Dan 3,65 kali 10 pangkat 5 di sini itu ada 3 angka penting ya. Contoh yang lain, 4.200. Ingat, satu angka depan koma. Satu angkanya mana? 4, 2 kali 10 pangkat 3. Dan di sini ada 2 angka penting. Oke, contoh yang lain 0,0000351. Angka bukan 0 pertama itu mana? 3. Maka kita ambil angka 3. 3,51 kali 10 pangkat min 5. Dihitung kenapa bisa 5? Karena ya di sini dimulai dari 3 koma sampai ke depan itu berapa lompatan? Oh, ada 5. Karena ini desimal, maka di sini itu adalah negatif ya. Karena tadi di atas itu bukan desimal, maka positif. Contoh yang terakhir 0,002 ya. Di sini angka bukan nolnya mana? 2. Satu angka depan koma ya, kayak 2,0 kali 10 pangkat berapa? Karena di sini dari 2 koma sampai ke depan ini ada 3, maka pangkatkan min 3 dan menjadi 2 angka penting. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita berhitung dengan angka penting ya. Yang pertama, apa saja aturannya? Nah, pada penjumlahan dan pengurangan. Aturannya yaitu bahwa hasil penjumlahan dan pengurangan hanya memiliki satu angka taksiran. Masih ingat kan angka taksiran itu tadi yang bagaimana? Yaitu angka perkiraan. Biasanya terletak di paling akhir dari sebuah angka hasil pengukuran ya. Contohnya di sini Ibu punya angka 25,36 meter ditambah 1,4 meter. Nah, hasilnya berapa meter? Nah, oke. Kita lihat 25,36. Di sini hanya ada di sini 25,36. Ada 2 angka taksiran ya. Kemudian 1,4. Oh, ada 1 angka taksiran. Kita jumlahkan 6, 3, 4, 7 ya. 5, 1, 6. Kemudian 2.
6 di sini angka taksiran, maka hasilnya di sini juga angka taksiran, ya kan? 3 angka taksiran, 4 angka taksiran, maka hasilnya 7 juga angka taksiran. Nah, karena di sini hasilnya ada 2 angka taksiran, padahal menurut aturan yaitu hanya boleh memiliki 1 angka taksiran, maka kita harus bulatkan. Berarti mana yang harus kita bulatkan? Yaitu angka terakhir. Berarti di sini karena ada 7 dan 6 sebagai angka taksiran, maka yang kita bulatkan adalah angka 6. Nah, angka 6, ingat tadi aturan pembulatan lebih dari 5, maka bulatkan kemana? Atas. Jadi ditulisnya di sini 26,8 meter. Sudah hanya ada 1 angka taksiran. Oke, kemudian aturan yang kedua yaitu aturan perkalian dan pembagian. Bagaimana aturannya? Yaitu angka penting hasil perkalian dan pembagian memiliki jumlah angka penting terkecil dari salah satu faktor pengali atau pembaginya. Nah, contohnya bagaimana? Yaitu 25,36 meter kali 1,42 meter. Sama dengan berapa meter persegi? Nah, 25,36. Di sini ada berapa angka penting? 4 angka penting. Ketika dikalikan dengan 1,42 yaitu 3 angka penting. Nah, di sini hasilnya 36,0112 yaitu 6 angka penting. Padahal menurut aturan hasilnya di sini harus memiliki angka penting terkecil. Nah, dari salah satu faktor pengalinya. Di sini faktor pengalinya 4 dan 3. Lebih kecil mana? Antara 4 atau 3? Yaitu 3 angka penting. Maka hasilnya di sini harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Nah, di sini 36,0. Oke, sampai sini batasnya. Berarti yang mau kita bulatkan angka berapa? Angka setelah 0, yaitu 1. Ingat aturan pembulatan. Apabila angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Maka ditulis 36,0. Sudah menjadi 3 angka penting. Contoh yang kedua, ada 42,6 dibagi 3,5. Yaitu berapa? Yaitu 42,6 itu 3 angka penting. Dibagi dengan 3,5 itu 2 angka penting. Nah, hasilnya berarti harus berapa angka penting? Benar, harus 2 angka penting. Padahal di sini ada 12,17142 hasilnya, yaitu 7 angka penting. Maka harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Kita hitung paling depan. 1, 2. Oh, setelah 2 itu angka 1. Kurang dari 5. Bulatkan kemana? Ke bawah, yaitu 12. Ya, jadi 17142 karena itu koma jadi hilang karena sudah dibulatkan ke depan. Ya, paham ya? Nah, kemudian aturan terakhir ya, aturan berhitung yang terakhir yaitu tentang aturan pemangkatan dan penarikan akar. Bagaimana aturannya? Yaitu angka penting hasil pemangkatan dan penarikan akar memiliki angka penting yang sama dengan jumlah bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya itu. Ya, contohnya di sini ya, Ibu punya 4,32 pangkat 3. Hasilnya 80,621568. Di sini bilangan yang dipangkatkan itu hanya memiliki 3 angka penting, padahal di sini hasilnya ada 8 angka penting. Maka ditulisnya menjadi 3 angka penting saja karena biar sama dengan bilangan yang dipangkatkan itu, yaitu menjadi 80,6. Oke, yang kedua 4,3 pangkat 5. Ini adalah 2 angka penting. Ketika
dipangkatkan 5 menjadi 1470,0844. Ada berapa angka penting? 8 angka penting ya. Karena ini ada 8 angka penting, maka ditulisnya menjadi berapa? Jadi 2 angka penting. Ya, ini 1, 5. 5-nya sini ada garis bawahnya ya. 1, 5 dengan garis bawah atau sebagai tanda 0, 0 ya. Jadi dibulatkan ke atas. 7-nya bulatkan ke atas karena lebih dari 5. Oke, selanjutnya penarikan akar. Akar 25 cm persegi, maka dibulatkan maka hasilnya di sini adalah 5 ya. 25 di sini ada 2 angka penting, padahal di sini hasilnya hanya ada 1 angka penting. Maka ditulisnya di sini harus dijadikan 2 angka penting. Caranya bagaimana? Menambah angka penting tetapi tidak mengubah nilai, yaitu tinggal kita kasih koma 0 ya. Sudah menjadi 2 angka penting tetapi nilainya tetap ya. Kemudian akar 144 cm persegi. Di sini ada 12 ya kan. Nah, seperti halnya yang tadi, karena di sini ada 3 angka penting, yaitu bilangan yang diakarkan itu hanya ada 3 angka penting, sedangkan hasilnya di sini hanya ada 2 angka penting, maka kita harus mengubahnya menjadi 3 angka penting. Caranya bagaimana? Tinggal 12,0 ya. Sudah menjadi 3 angka penting, yaitu angka pentingnya sama dengan bilangan yang ditarik akarnya itu ya. Semoga paham dengan penjelasan yang Ibu berikan ya. Jangan lupa absen di komentar di bawah dengan menuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Terima kasih. Berikut penjelasan dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.